mohon kalau mau masuk itu dicek sudah mute atau tidak, karena itu akan mengganggu sekali ya. Oke, kemudian ya, jadi ini adalah persamaan ini ya, kita lihat ini adalah ordo ketiga, karena yang tertinggi adalah ordo atau turunan tertingginya adalah 3 ya, meskipun ada juga di sini ordo 2. Jadi yang mau dilihat itu adalah ordo tertingginya, itulah yang disebut dengan persamaan diferensial ordo keberapa. Oke, kemudian klasifikasi persamaan diferensial. Jadi nanti pembagian persamaan diferensial itu terbagi 2, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial ya, atau persamaan diferensial biasa ini kita sebut dengan ordinary differential equation atau sering juga disingkat ODE ya. Nah, persamaan diferensial biasa ini terdiri dari 2 juga, yaitu ada persamaan diferensial biasa linear dan ada persamaan diferensial biasa non-linear. Jadi ada linear dan ada non-linear. Nah, yang linear ini juga nanti ada yang homogen, ada yang non-homogen. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara persamaan diferensial biasa, ya PDB atau ODE, persamaan diferensial yang melibatkan variabel terikat dan turunan-turunannya terhadap satu variabel bebas. Jadi hanya memiliki satu variabel bebas. Ya. Jadi kalau dia hanya punya satu variabel bebas, maka kita sebut dengan ODE atau ordinary differential equation. Ya. Sedangkan persamaan diferensial parsial, persamaan yang melibatkan variabel terikat dan turunan-turunannya terhadap 2 atau lebih variabel bebas. Jadi ada 2 variabel bebas. Ya, contohnya ini. Jadi ini ada 2 variabel bebas, yaitu sini ada T ya, dan juga ada X, sehingga dia kita sebut dengan persamaan diferensial parsial. Oke. Nah, kemudian yang linear ya. Jadi kalau dikatakan persamaan diferensial ordo n dikatakan linear jika dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Jadi ada ini ya. Ada ini bisa saja konstanta ya. Kemudian ada di sini. Ini yang menunjukkan bahwa dia itu linear ya. Jadi fungsi hanya hanya fungsi bebas saja di sana. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi ini adalah variabel bebasnya hanya satu di sini, ya, sebagai sebuah fungsi x. Maka itu dikatakan sebagai suatu linear. Nah, kemudian ya, jika nilai A0, A1 dan seterusnya itu adalah konstanta, maka disebut persamaan diferensial ordo n linear dengan koefisien konstan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, persamaan diferensial dengan bentuk tidak seperti pada persamaan 1, ya, ini tergolong persamaan diferensial non linear. Ya, jadi contohnya kita lihat di sini, ya, karena di sini ada variabel bebas dan juga ada variabel terikat di sini. Ya, maka ini kita sebut dengan non linear. Oke, kemudian kita teruskan kepada persamaan diferensial biasa ya, ordo 2. Jadi ini kalau tadi yang kita katakan ada persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial linear itu ada yang non homogen dan ada yang homogen. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang non homogen itu adalah bahwa di sini adalah suatu fungsi dari T ya. Sementara kalau yang homogen ini adalah sama dengan 0. Di situ ya. Jadi kalau ini ada suatu fungsi di sini, kalau yang homogen dia sama dengan 0. Kita seperti tunjukkan oleh ini.
Oke, kemudian kita masuk kepada ada yang disebut dengan konsep solusi persamaan diferensial. Ya, jadi ada suatu solusi dari persamaan diferensial. Ya, jadi kalau suatu fungsi y sama dengan gx merupakan solusi persamaan diferensial dengan y fungsi dari x pada suatu interval, jika gx ini terdefinisi dan dapat didiferensiasi pada interval tersebut. Jadi kalau misalnya kita katakan y itu adalah fungsi dari x dan fungsi dari x itu jadi ada juga fungsi yang lain, tetapi fungsi dari x juga yang kita sebut dengan gx. Kalau dia terdefinisi dan dapat didiferensiasi pada interval tertentu, maka diperoleh persamaan identitas. Jika y dan jadi jika y dan turunannya atau y akan diganti dengan g dan turunannya. Jadi kalau bisa diganti ya berarti dia identitas. Contoh, buktikanlah bahwa y sama dengan gx sama dengan x kuadrat adalah solusi dari persamaan diferensial ordo 1 x y sama dengan 2y. Nah, ini tinggal kita kalau fungsi tadi x-nya ini fungsinya adalah ini ya, maka kalau kita cari g aksennya adalah 2x ya. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke sini ya, jadi x dikali 2x, karena ini adalah 2x, maka sama dengan 2 kali y. Kalau y-nya adalah x kuadrat, tentu 2x. Jadi ini adalah sama. Makanya kita sebut dengan dia persamaan identitas. Oke, kemudian kita masuk kepada solusi persamaan diferensial. Jadi ada solusi dari persamaan diferensial. Jadi kalau misalnya persamaan diferensialnya itu adalah ini, maka kalau kita cari solusinya maka solusinya adalah y sama dengan sinus x tambah c. Ya, kenapa? Karena kalau ini kita diferensialkan jadi ini ya, jadi ini, maka ini adalah menjadi solusi. Nah, jadi ini menjadi solusi di mana ya, jadi kalau kita lihat misalnya y sama dengan sinus x tambah c. Jadi kalau misalnya kalau c-nya sama dengan 0, maka grafiknya adalah ini yang melewati 0 ya. Jadi nah, dia akan menjadi ini. Itu adalah fungsi kalau c-nya sama dengan 0. Kalau c-nya sama dengan 2, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini fungsinya kalau c sama dengan 2. Kalau c-nya minus 2, maka dia akan seperti ini, yaitu c sama dengan minus 2 ya. Nah, jadi ini kita sebut dengan general solution. Jadi ini general solution karena ini merupakan kelompok dari solusi ya, tergantung kepada ya nilai c-nya sama dengan berapa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ya, kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan c. Makanya di sini kalau ini x sama dengan 0 kan, di sini x semua sama dengan 0, maka y-nya tergantung kepada nilai c-nya. Seperti ini ya. Nah, kemudian solusi yang lain lagi ya, bahwa solusi dari carilah solusi dari persamaan diferensialnya ini kan persamaan diferensial. Nah, jadi persamaan diferensial ini kalau kita lihat ya, turunan dari suatu fungsi sama dengan 0,2 dari turunannya, 0,2 dari fungsi itu. Jadi kalau ada suatu fungsi turunannya sama dengan fungsi itu, maka kalau kita lihat misalnya
kita lihat misalnya dari dari rumus-rumus diferensial yang kemarin itu. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, jadi kalau misalnya suatu fungsi itu sama dengan e pangkat x ya, atau misalnya y sama dengan e pangkat x, maka y aksen sama dengan y pangkat x, sama dengan itu. Jadi kalau misalnya turunan dari suatu fungsi itu sama dengan fungsi itu, maka itu artinya penyelesaiannya adalah ini sebetulnya e pangkat x ya. Nah makanya di sini ya, jadi kalau kita lihat misalnya ya, maka kalau y aksen sama 2y, maka solusinya adalah ini ya, yang kita katakan tadi, solusinya adalah e pangkat ini ya. Nah sehingga kalau ini kita turunkan, y aksen kita turunkan, maka dia adalah 0,2e berpangkat 0,2t ya, karena c-nya menjadi 1 ya. Nah ini sama dengan 0,2y ya. Nah, ini sama dengan, kenapa? Karena ini adalah y sama dengan ini ya, sama dengan ini ya. Oke, kemudian inilah yang disebut dengan hukum Malthus ya. Hukum Malthus ini mengenai kependudukan ya. Jadi bertumbuh itu makanya pertambahan jumlah penduduk itu ya growth ya. Growth berarti tumbuh. Nah tumbuhnya itu eksponensial, kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ya, katakan misalnya pada waktu t sama dengan 0, ya, maka y-nya sama dengan ya, ini adalah c dikali e berpangkat 0, atau ini sama dengan c. Jadi pada waktu t sama dengan 0, maka ini adalah c. Ini semua adalah nilai c. Nah ini masih banyak lagi, bukan hanya ini, tapi banyak sekali nilai c ya. Jadi ini yang kita sebut tadi general solution ya. Maka tentu saja untuk mendapatkan satu kondisi tertentu ya, nanti akan kita lihat adanya perlu yang disebut dengan initial value ya, initial value problem namanya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau misalnya ya, saya ambil misalnya, katakanlah misalnya kalau misalnya ambil misalnya contohnya sama dengan 1, kalau c-nya sama dengan 1, maka y sama dengan ya, sama dengan e berpangkat 0,2d. Nah kalau t-nya sama dengan 0, maka kalau t-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan ya, sama dengan 1 ya. Maka y-nya sama dengan 1 kalau c-nya sama dengan 1 ya. Yang mana itu di sini ya bisa, karena nilai dari c itu tidak harus 1 ya. Bisa saja misalnya 0,1, 0,2 juga bisa ya. Yang penting nilainya adalah positif. Nah kemudian kalau misalnya t-nya sampai, katakanlah t-nya 10 ya, di sini misalnya kalau t-nya 10 ya, kalau t sama dengan 10, maka e sama dengan e berpangkat 0,2 kali 10, atau sama dengan y sama dengan e berpangkat 2 atau e kuadrat. Nah ya, jadi kalau misalnya ini kira-kira ini adalah 2,78 kuadrat, jadi adalah 8, berapa ya. Jadi
Kalau misalnya T-nya sama dengan 10, ya, jadi kalau T seperti ini, ya, maka nilainya adalah kira-kira di sini, ya, gitu. Nah ini artinya yang dipakai itu adalah ini. Inilah dia, ya, ini adalah 1, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa, biasanya itu kalau kita pakai ini dengan hukum, makanya dengan hukum Malthus ini orang bisa katakanlah misalnya kita mau tahu pertumbuhan penduduk Indonesia, kita bisa ambil pada T sama dengan 0-nya itu kapan, karena kan nggak mungkin kita tahu di kapan waktu manusia Indonesia pertama kali ada, ya nggak mungkin. Makanya kita ambil aja misalnya dari T tahun berapa, misalnya dari T tahun 9, dari misalnya ambil T-nya itu, ya, T sama dengan 0 itu diukur dari tahun, misalnya tahun 1900. Nah, jadi pada tahun 1900 berapa jumlah penduduk? Lalu kemudian pada tahun 2000, yaitu 100 tahun kemudian, 100 tahun berapa jumlah penduduk? Kan bisa diperkirakan. Kalau kita lihat data-data untuk memulai ini, maksudnya, ya, supaya kita bisa membuat suatu solusi yang satu saja, gitu. Oke, kemudian kita misalnya kalau tadi itu growth itu artinya meningkat. Nah, kalau sekarang ini menurun, ya, kalau menurun itu disebut dengan decay, ya, jadi exponential decay. Jadi kalau exponential decay berarti dia solusinya itu ada tanda negatif saja. Maka kalau begitu solusinya adalah ini. Ya, dimana kalau T sama dengan 0, T sama dengan 0, maka Y sama dengan C. Nah, C-nya bisa banyak, ya, C-nya bisa banyak. Nah, kalau misalnya C-nya kita ambil misalnya C-nya sama dengan 2 misalnya, maka grafiknya kan ini, ya. Maka pada waktu T misalnya 10, ya, ya, kalau misalnya di sini pada waktu T sama dengan 10, maka Y-nya sama dengan 2 kali E berpangkat minus, kalau T-nya sama dengan 10, ini sama dengan minus 2. Jadi itu, ya, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya pada T sama dengan 0 sama dengan 2, maka pada 10, ya, kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi dia adalah sini. Ya, nggak tahu berapa ini kira-kira. Nah, kita bisa hitung. Ya, yaitu sama dengan, ya, ini. Ya, ini sama dengan 2 kali E berpangkat minus 2. Ya, jadi ini pasti nilainya akan menjadi, atau ini sama dengan 2 dibagi E kuadrat, ya. Jadi atau 2 sama dengan E itu adalah 2,78 kuadrat, ya. Jadi memang nilainya pasti ya sekitar sini, ya. Bisa kita hitung lah dengan kalkulator misalnya. Nah, solusi yang mengandung konstanta C ini biasanya disebut dengan general solution, ya. Jadi ini adalah general solution, ya. Nah, untuk mendapatkan satu, ya, kalau C ditetapkan dengan konstanta tertentu seperti 1 atau 2, maka terbentuklah particular solution, ya. Jadi particular solution tadi kalau kita ambil C sama dengan 2, maka particular solutionnya adalah Y sama dengan 2 kali E berpangkat 0,2 T. Nah, itu kita sebut dengan particular solution, ya.
Nah, kemudian bagaimana kita supaya bisa kita dapatkan particular solution? Maka solusi unik untuk suatu masalah tertentu, yaitu particular solution, diperoleh dari general solution dengan memakaikan initial condition untuk memperoleh nilai sembarang konstan C. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya ada suatu problem persamaan diferensial, ya, di mana solusinya itu pada X sama dengan 0 sama dengan Y0, ya, maka kita akan mendapatkan particular solution. Jadi contohnya kalau misalnya ini tadi, ya, turunannya adalah 3 kali Y. Nah, kemudian ini karena ini tadi fungsi dengan turunannya itu kalau sama, maka pasti dia adalah mengandung E ini, ya, atau solusinya menjadi ini, ya, ini adalah solusi karena dia masih C, ada C-nya, maka ini disebut dengan general solution. Nah, general solution, lalu kemudian kita cari Y pada X sama dengan 0, yaitu ini, maka kita dapatlah C-nya ini. Maka kita akan dapatkan, ya, particular solution menjadi seperti ini. Ini namanya adalah particular, ini adalah particular solution. Jadi particular solution itu apa sih pengertiannya? Pengertian grafiknya cuma satu, nggak ada yang lain. Kalau tadi kan banyak, itu tergantung pada nilai C-nya berapa. Oke, nah ada satu contoh di sini. Ini adalah mengenai radioactivity atau radioaktif, ya, unsur radioaktif. Nah, ini nanti akan menjadi exponential decay, ya. Katakanlah misalnya terdapat suatu unsur radioaktif sebesar 0,5 gram. Nah, kita ingin tahu berapakah tinggal unsur radioaktif itu setelah sekian waktu, ya. Ya, ini apa namanya? Kalau kita lihat misalnya waktu waktu Nagasaki dan Hiroshima dibom, ya, itu kan sampai bertahun-tahun kemudian itu unsur radioaktif itu masih ada. Sampai tahun 70-an itu di Nagasaki dan Hiroshima itu, ya, masih ada sisa-sisa radioaktif. Artinya radioaktif itu masih ada. Mungkin atau ada juga pernah ada suatu kota di Jepang itu, suatu kota di dalam seperti suatu pulau. Di pulau itu dulu memang ada PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu kemudian terjadi gempa. Ketika terjadi gempa, maka PLTN itu bocor. Maka oleh karena bocor, maka nuklir atau unsur radioaktifnya itu keluar. Maka itu kan semua penduduknya itu dievakuasi, diungsikan gitu. Semua penduduk dievakuasi, mengungsi, dan sampai hari ini juga pulau itu tidak bisa didiami. Kenapa? Karena masih ada unsur radioaktifnya. Jadi pulau itu menjadi pulau kosong, bangunan-bangunannya ada, ya, terbengkalai seperti itu, tapi manusia udah nggak ada. Sekarang itu menjadi objek wisata juga itu, ya, bisa orang datang ke sana, tetapi tidak boleh lama-lama, ada waktunya. Karena unsur radioaktif itu masih ada. Terlalu lama di sana, ya kita bisa terpapar unsur radioaktif karena terlalu banyak, ya. Istilahnya itu kan unsur radioaktif itu berapa banyak? Kalau sedikit sih nggak apa-apa. Tapi kalau melewati ambang batas, ini berbahaya. Nah, itulah sebabnya, ya, tidak boleh orang tinggal di sana. Ya, orang tidak boleh bermukim. Tapi kalau sekedar ada orang datang sebentar, kemudian pergi lagi, ya itu diperbolehkan. Meskipun sebetulnya kandungan unsur radioaktifnya itu
masih ada, jelas masih ada. Ya, jadi ini sebuah contoh ya, ini mengenai radioaktivitas tadi. Ya. Katakanlah ada unsur radioaktif di daerah itu sebesar 0,5 gram. Jadi pertanyaannya, tentukanlah jumlah, ya, bentar ya. Ya, tentukanlah jumlah unsur tersebut pada suatu waktu tertentu, ada waktunya di sini. Nah, dari informasi fisika, percobaan menunjukkan bahwa unsur radioaktif secara berangsur-angsur meluruh, artinya berkurang setiap waktu sebanding dengan jumlah unsur yang ada. Nah, jadi berdasarkan ini kita mau lihat bagaimana grafik solusi dari unsur radioaktif ini. Ya, jadi pertama tentu saja kita menentukan model matematika. Jadi tentukan model matematikanya dulu. Nah, katakanlah misalnya Y itu fungsi dari T ya. Jadi setiap waktu T sebagai YT. Dengan hukum fisika kita cari laju perubahan ya. Jadi kalau kita katakan turunan dari Y, yaitu nanti adalah fungsi dari T, adalah ini, ya, adalah jadi dy dt itu sebanding dengan YT. Maka kita bisa katakan ya dy dt-nya itu sebanding dengan Y-nya. Nah, ini dia. Jadi sebanding dengan Y. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan ya seperti ini ya, maka pada waktu T sama dengan 0 ya, berarti awal-awalnya, jadi permulaannya, karena permulaannya adalah 0,5 gram, maka ini sama dengan setengah ya, jadi seperti itu. Maka itu adalah langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita menentukan solusi matematikanya. Jadi kalau misalnya modelnya adalah ini, maka solusinya adalah ini. Ya. Nah, lalu kemudian dikatakan Y pada X sama dengan 0. Jadi pada X sama dengan 0, atau X-nya kita ganti jadi 0, ya. Jadi dia, kalau fungsinya tadi adalah sama dengan C kali E minus KT ya, kalau misalnya T-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan ya C E minus K dikali 0, itu ini sama dengan C dengan 1, maka Y sama dengan C. Nah, oleh karena pada X sama dengan 0 ya, pada waktu T sama dengan 0 ya, sama dengan 0,5, maka kita dapatkan dari sini bahwa C-nya adalah sama dengan 0,5 ya. Maka kalau begitu ya, persamaan asalnya itu adalah ini, dan K lebih besar dari 0. K lebih besar dari 0 itu artinya K-nya itu positif, nggak boleh negatif ya, karena kalau K-nya itu negatif ya, kalau K-nya negatif, maka ya di sini persamaannya ya, kalau K-nya negatif, maka ini menjadi positif ya. Y sama dengan C kali E kali minus K ya, ini, minus KT ya. Nah, kalau misalnya tadi ya kita dapatkan bahwa
C-nya 0,5, maka ini menjadi Y sama dengan 0,5 kali E minus. Nah, di sini penting ditekankan bahwa K-nya itu harus lebih besar dari 0. Kalau K-nya kecil dari 0, maka ini nanti akan menjadi positif. Kalau menjadi positif, itu bukan, ya, tadi kita katakan dia nanti akan menjadi begini kan, meningkat. Padahal kan kenyataannya suatu unsur radioaktif yang sudah dilepas ke alam, maka lama-kelamaan akan hilang. Jadi nggak mungkin bertambah lagi gitu. Ya, dari apa namanya, kalau misalnya ada tempat bebas, ya ada tempat bebas itu kita lelang, misalnya buku yang tadi yang merah itu. Oke, kemudian yang ketiga, ini adalah interpretasi hasil. Nah, persamaan yang sudah kita buat atau kita hitung tadi, ya, maka tetap harus ada ya. Jadi kalau kita lihat interpretasi hasilnya tadi ini, ya, persamaan yang itu tadi kita uji, ya, ya. Jadi misalnya tadi kalau kita katakan bahwa C-nya sama dengan 0,5, maka ya misalnya K-nya itu kita ambil suatu bilangan tertentu, bilangan positif, katakan ambil 1,5, ya, maka kita bisa menggambarkan grafik ini adalah sebagai solusi partikular, ya. Jadi dia menjadi sama dengan E berpangkat minus 1,5 T. Jadi begitu misalnya ini. Maka kalau kita lihat dari sini, ya, jadi pada waktu T sama dengan, katakanlah kalau T sama dengan 2, kalau T sama dengan 2, maka Y sama dengan 0,5 dikali E berpangkat minus 3, ya. Jadi ini sama dengan 0,5 dibagi E berpangkat 3, ya. Jadi kira-kira nilainya adalah lebih kecil dari 0,1, ya. Kita bisa cari sendiri lah, kita bisa cari. Nah, inilah solusi untuk apa tadi, untuk fakta bahwa unsur radioaktif itu akan lama tambah kecil, ya. Itu. Sehingga dalam batas tertentu, kalau T-nya ini sama dengan tak berhingga, maka kita katakan bahwa Y itu sama dengan 0, ya. Jadi batasnya itu, meskipun sebetulnya tidak akan mungkin bisa menjadi sama dengan 0, karena ini kan tidak akan mungkin sama dengan 0, tidak akan mungkin ini sama dengan 0 hasilnya ini. Tetapi pendekatannya menuju tak berhingga. Kalau T-nya menuju tak berhingga, dia pasti akan menjadi 0. Yaitu adalah namanya pendekatan, ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan misalnya? Silakan kalau ada pertanyaan sampai di situ, ya. bikin
Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya. Oke, kalau tidak ada, saya mau lanjutkan lagi. Ini sekalian juga nanti akan menjadi tugas ya. Jadi ini adalah tugas ya, tugas pertama ya. Ini adalah tugas ini ada di dalam buku Kresik ya. Ini salah satu referensi yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Jadi ada namanya buku Kresik ya, namanya itu adalah ini Advanced Mathematics. Advanced ini jadi di buku basic ini ya, pada problem set 11 ya, ini ada beberapa soal, misalnya ini ada 20 soal ya. Jadi ini setiap soal yang ganjil itu sudah ada jawabannya ya. Jadi tugas ini, maka tugas yang menjadi tugas ya, jadi tugas itu adalah nomor genap. Semua nomor genap itu tugas ya. Nanti bisa dilihat di post yang sudah ada ininya. Jadi kalau di sini kan gini, nomor 1 jawabannya ada ini. Ya. Kemudian nomor 3 juga jawabannya ada ini. Nomor 5. Nah, nomor-nomor ganjil itu sudah ada jawabannya. Yang nggak ada jawabannya itu nomor genap. Nah, itu yang menjadi tugas. Tugasnya nomor genap. Nah, ini ada 18, kemudian ada 9, 15. Nah, ini semua yang ganjil ada jawabannya. Jawabannya adalah ini jawabannya. Kemudian yang genap-genap dikerjakan sebagai tugas. Nah, ini juga nomor 17 sampai 20 ya. Nah, ini yang menjadi tugas 1 untuk yang pertama ini ya. Nah, untuk itu kita coba ini ya. Jadi kalau misalnya tadi ya yang nomor 1 itu jawabannya sudah ada, yaitu jawabannya adalah ini ya, jawabannya ini. Nah, kalau misalnya kita katakan ya, solve the ordinary differential equation by integration or by remembering differentiation formula ya. Jadi kalau kita misalnya katakan seperti ini ya, dari sini maka Y ini sama dengan minus 2 minus Bx kan ini, atau ini tadi sama, ini namanya dy dibagi dx, dy per dx sama dengan minus 2 minus 2, atau ini sama dengan kita katakan di sini dy sama dengan minus 2 minus 2 Vx dx. Kalau ini saya integralkan, maka ini menjadi y sama dengan minus 2 integral minus 2 Vx dx. Nah, kita bisa lihat ini dari contoh-contoh, bukan dari rumus-rumus. Kalau kita lihat rumus-rumus misalnya, ya, yang mana rumus yang mana yang mau kita pakai kalau ada integral seperti ini. Maka kita lihat misalnya ini ya, yang kemarin yang bagian akhir. Nah, ini kalau kita lihat sini, yang mana dia yang cocok dengan itu ya, yang cocok dengan itu ya untuk integral. Kalau kita lihat di sini ya, yang mana yang cocok dia ya, sebetulnya ya yang ini ya, seperti ini, tapi ini lebih ini. Nah, tadi yang kita ini tadi itu adalah untuk mencari y sama dengan minus 2 integral
sinus 2 Vx dx. Nah, yang mana ini yang cocok dengan ini? Yang cocok dengan itu adalah ini kan. Gitu. Maka dari sini ini adalah sama dengan, ya, jawabnya adalah ini, yaitu minus 2 dikali, yaitu minus, ya, ini menjadi minus 1 per 2 pi kosinus 2 Px. Kan itu ininya. Atau ini sama dengan, ya, ini menjadi 1 per pi kosinus 2 Px. Nah, inilah jawabannya. Jadi Y sama dengan ini. Kalau kita lihat, ya, makanya jawabannya tadi itu jawabannya kan adalah ini. Jadi bagaimana cara mendapatkan ini, ya, yaitu tadi, ya, bagaimana kita menyelesaikan itu. Nah, kemudian, ya, kalau untuk yang nomor 3 kalau Y, ya, Y aksen sama dengan Y, kemarin kan sudah kita tadi kan kita lihat kalau suatu fungsi sama dengan diferensialnya, maka itu adalah ini kan, ya, kita lihat tadi dari apa namanya. Nah, begitu juga, ya, yang nomor 5 jawabannya adalah ini, ya, yang ini tadi, ya, jawabannya adalah ini. Nah, kalau yang ini, coba kalau kita misalnya, ini kan ada nomor 5 ini, ya, jadi dia adalah ada di sini fungsi E berpangkat minus X, dan ada di sini kosinus X. Ada enggak? Ya. Jadi kalau misalnya kita ini, ya, ini Y per dx sama dengan 4 E pangkat minus X kosinus X. Ya, atau ini di sama dengan 4E per pangkat X kosinus X. Maka kalau ini kita integralkan, ini juga akan kita integralkan. Jadi ini hasilnya adalah Y. Maka apakah ada integral, ya, 4 atau apa, ya, E berpangkat minus X kosinus X. Nah, ini yang coba kita lihat pada ini tadi. Jadi integral, bisa kita lihat ada nggak integral, ya, integral dari E kemudian dikali dengan fungsi trigonometri, ya. Yang ada adalah integral kosinus X ada, ya, sinus X ada. Kita lihat lagi misalnya, ya. Ya, kalau ini integral dari sinus, kosinus, ya. Nah, oleh karena itu yang mana yang kita pakai? Nah, kalau kita lihat lagi ini, ya, maka yang mana yang bisa kita pakai untuk itu tadi? Mungkin bisa kita pakai yang apa namanya? Yang seperti ini, ya, yang ini.
Ya, jadi ini adalah sama-sama suatu fungsi, ya. Atau kita bisa lihat juga, ya. Jadi ini seperti jadi kalau misalnya ada suatu diferensial dari suatu ini, ya perkalian gitu ya. Nah ini bisa juga kita pakai gitu ya. Mungkin lebih nah ini ya. Jadi kita bisa pakai ini. Ya itu tadi coba kita lihat tadi berapa ya. Nah ini E cos ya. Jadi E cos. Jadi E cos itu ada di sini ya. Nah ini E cos berarti kita bisa pakai ini. Ya, jadi kita bisa pakai ini dia. Jadi E berpangkat ya tadi ya kalau kita lihat itu adalah E berpangkat minus 4x kemudian kosinus X ya. Maka penyelesaiannya adalah ya ini adalah E berpangkat minus 4x dibagi ya di sini A-nya adalah minus 4 ya minus 4 kuadrat ditambah ya, ini minus 4 kuadrat ditambah B-nya adalah 1 ya dikali A-nya adalah minus 4 jadi minus 4 kosinus X kemudian ditambah sinus X tambah C. Nah ini ya, jadi ini menjadi E berpangkat minus 4X dibagi ya, 16 tambah 1 17 ditambah ya ini dikali minus 4 kosinus X ditambah C. Itulah penyelesaiannya. Jadi kita nanti mencari itu di mana ininya. Oke, jadi itu kita lihat sininya ya. Maka ya nomor 5 tadi dia adalah ini tadi ya. Nah ini yang mesti kita selesaikan sesuai dengan yang itu tadi. Oh, bukan salah tadi ya, bukan minus 4x tapi 4 dikali minus x ya. Jadi, itu aja. Coba lagi nanti ya. Jadi bukan saya tadi E pangkat minus 4x tapi 4 dikali E pangkat minus X sehingga A-nya adalah minus 1 B-nya adalah 1 ya. Jadi kalau kita lihat tadi ininya kita ulang ya. Ya saya ya jadi dia ini adalah 4E berpangkat minus X ya kosinus X dx ya maka ini bahan kuliahnya sudah ada di pos ya. Tapi kalau misalnya
mau ambil sekarang nih, saya kirim ke chat aja ya. Saya kirim ke chat. Ya, jadi itu sudah ada di chat ya, silakan dilihat di ini. Coba kita lihat lagi tadi, itu adalah 4E minus X, 4E minus X. Ya, 4E minus X kosinus X dx. Jadi ini ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, maka ya penyelesaiannya adalah ya ini sama dengan ya ini sama dengan ya ini 4-nya tetap, kemudian ini adalah E berpangkat minus X dibagi ya A-nya ini minus 1, berarti 1 tambah 1 ini menjadi 2 ya, dikali A-nya adalah 1 kosinus X ditambah sinus X, kosinus X ditambah sinus X ya, ditambah C ya, jadi ini sama dengan ya 2E berpangkat minus X kali kosinus X tambah sinus X tambah C. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat ya tadi ya, jadi ini ya, jadi ini udah cocok. Jadi ini penyelesaiannya adalah ini 2E pangkat minus X sinus X. Oh ya, ini tadi bukan tambah ya, kurang karena dia adalah apa namanya A-nya minus 1 ya. Ya, jadi minus 1 jadi itu minus ya. Jadi kalau kita lihat lagi tadi ya, jadi ini adalah ya, ini kenapa? Karena ya ini A kosinus BX, A adalah ya ini minus ya, jadi ini adalah minus kosinus X ya, jadi atau sinus X kurang kosinus X ya, jadi ini jadi minus jadi sinus X dikurang kosinus X ya, jadi sinus X dikurang kosinus X ya. Oke, nah itu ya nomor 7 ya, lebih kurang sama tadi seperti ya kalau kita mau cari ya, ini jadi ini Y ya. Jadi ini sama dengan ini tadi ya, apa namanya, sama kayak nomor 1 ya, yang ini sama kayak ini tadi. Nomor 9 ya ke sini. Nah ini dia nomor 9. Jadi kalau misalnya ini sama dengan 1,4 ya. Oke. Ya, jadi kita verifikasi, verify that Y is a solution of the ini determined from. Nah, jadi ini. Nah, jadi nomor 9 misalnya ya. Jadi kalau kita lihat di itu ya,
Ya, jadi kalau misalnya Y-nya ya di sini adalah Y-nya sama dengan CE berpangkat minus 4X tambah 0,35. Nah, kalau misalnya kita mencari ya, kalau misalnya di sini kalau X sama dengan 0, maka dia menjadi ya, jadi Y sama dengan, kalau misalnya dia ini adalah C ditambah 0,35 ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, dimasukkan X-nya sama dengan 0, maka C ditambah 0,35. Nah, kemudian kalau kita cari Y aksennya ya, maka turunannya adalah ya, turunannya ini ya, sama seperti tadi, yaitu ya, jadi kalau misalnya ya, kita kembali lagi, kita lihat kalau E tadi bagaimana turunannya ya, jadi keturunannya adalah ini ya. Jadi kalau E maka ya, jadi kalau misalnya kita ya, kalau Y-nya sama dengan CE berpangkat minus 4X, maka Y-nya aksennya adalah menjadi ya, minus 4 kali E berpangkat minus 4X ya, itu Y aksennya kan. Nah, kalau begitu ya, kita masukin ke sini ya, Y aksen ditambah 4 kali Y ini sama dengan 1,4. Y aksennya tadi adalah ini, yaitu 4 minus 4Y berpangkat minus 4X. Kemudian ditambah 4 kali Y. Y-nya tadi adalah kalau X-nya sama dengan 0, yaitu 4 kali C tambah 0,35. Nah, ini sama dengan 1,4. Maka yang kita tanya adalah berapa C-nya kan itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, juga kalau kita lihat di sini ya. Ini tadi kalau X sama dengan 0, maka dia sama dengan 2 ya. Jadi ini sama dengan ya, kalau X sama dengan 0 dia ini sama dengan 2 ini. Maka kalau sama dengan 2, maka C-nya sama dengan 2 kurang 0,35. Itu ini sama dengan 1,65. Jadi C-nya sudah kita dapat ya. Jadi kalau misalnya ya ini menjadi solusi. Jadi C-nya itu jadi 1,65 maksudnya.
Masih kelihatan nggak itunya itu? Apa namanya displaynya itu? Enggak, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Tadi soalnya udah keluar ya. Ya, jadi ini udah kelihatan ya. Nah, jadi ya kira itu ya. Jadi ini ya, jadi kembali tadi kita sudah dapatkan bahwa C-nya adalah ini, maka ini adalah penyelesaiannya ya. Nah, begitu juga dengan nomor-nomor yang lain ya. Nah, ini juga yang menjadi PR itu yang nomor genap ya. Yang nomor ganjil sudah ada penyelesaiannya. Oke, kemudian yang berikutnya itu katakan misalnya nomor 17 itu adalah penyelesaiannya adalah ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini half life, ya, jadi ini artinya ada suatu unsur radioaktif radium, ya, ada radium itu yaitu Ra, ya, nomor ininya 22688. Jadi pertanyaannya adalah kapankah radium ini nanti tinggal separuhnya, gitu. Jadi kapankah radium ini nanti tinggal separuhnya? Nah, ini adalah sama seperti contoh 5 tadi ya. Contoh 5 tadi kalau kita buka lagi contoh 5 ya, ini contoh 5 ya. Jadi penyelesaiannya adalah ya, ada contoh 5 ini penyelesaiannya adalah ini ya. Jadi penyelesaiannya adalah ini ya. Jadi penyelesaiannya adalah fungsi Y CE berpangkat minus KT ya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke sini tadi ya, penyelesaiannya itu adalah Y adalah Y fungsi dari T sama dengan C E berpangkat minus KT. Nah, di sini khusus untuk radium ini K-nya adalah ini. K-nya adalah sebesar ini. Ini adalah K-nya. Maka penyelesaiannya adalah ya. Jadi ini ya. Jadi E ya. Kalau misalnya ini ya, maka ini jadi dia menjadi ya, jadi kalau ini ya, ini adalah E berpangkat minus 1,4 minus 1,4 kali 10 pangkat minus 11 ya. Minus 11 T. Ini adalah T. Nah, ini sama dengan ya, jadi half life tadi ini jadi sudah hilang lagi. Jadi saya bentar ya.
Sudah kelihatan lagi displaynya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi kita kembali lagi. Ya. Jadi kalau ini eksponen ini artinya ini ya. Jadi solusinya menjadi tadi solusinya itu adalah Y sama dengan E berpangkat minus 1,4 kali 10 pangkat minus 11 T. Nah ini sama dengan setengah. Maka pertanyaannya ya, jadi pertanyaannya adalah berapakah T ini? Ya, jadi ini kan ini sama dengan setengah. Jadi T-nya berapa? Ya, jawabannya kan ini. Jawabannya adalah ini. Nah, jadi kalau penyelesaiannya adalah ini, ya, sebetulnya tinggal kita ya cari ya. Ini kan ada persamaan ya. Jadi kalau misalnya ini saya kasih dengan ln, tentu saja yang sebelah sini juga saya kasih dengan ln. Jadi ln 1/2. Nah, dari sini ya, ke sini ini sama dengan minus 1,4 dikali 10 pangkat minus 11 T dikali ln E. Ya, ini sama dengan ln 1 kurang ln 2. ln E adalah 1, maka ini menjadi minus 1,4 minus 1,4 ya, kali 10 pangkat minus 11 T sama dengan ya, ln 1 sama dengan 0. Itu ini sama dengan minus ln 2. Maka dari sini saya dapat ya, misalnya ini saya hapus lagi. Maka yang mau dicari adalah T. Maka T sama dengan minus ln 2 dibagi ln 2 dibagi minus 1,4 kali 10 pangkat minus 11. Atau ini sama dengan ya, ini habis jadi menjadi ln 2 ya, ln 2 dibagi 1,4 kali 10 berpangkat 11 ya, jadi sama kayak gini. Tapi ini di dalam second, dalam detik. Nah, kalau kita mau berubah menjadi tahun berapa? Ya, kalau mau kita rubah ini menjadi, jadi berapa tahun itu menjadi tinggal separuh? Ya, kalau second itu, kalau setahun itu berapa? Ya, kalau satu menit 60 second. Ya, ini ya. 1 menit 60 second. 1 jam kali 60. Ya. Kalau sehari kali 24. Kalau setahun kali 365. Nah, itu ini berapa itu? Jadi kalau saya kalikan 31 juta, Pak. Ya, berapa? Jadi 31 juta berapa? 536.000 detik. 31 juta 536.000 detik. Nah,
kalau ini ya, ln2 dibagi 1,4 dikali 10 pangkat 11 dibagi ini, nah ini berapa tahun? Berapa itu? Ketemu nggak? Tahun, Pak. Ya, mudah-mudahan betul. Tapi ya kira-kira begitulah, tinggal cari aja sendiri. Jadi kira-kira berapa tadi? 1569,96 tahun. Nah, ya, jadi 1600 tahun baru. Jadi radium itu, ya, tidak akan mungkin hilang kalau ada radium di situ. Ya. Itu kan artinya. Jadi radium itu akan terus ada di situ, nggak akan mungkin dia hilang. Ya, makanya saya bilang tadi, ya, yang namanya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki saja sesudah 40 tahun aja masih ini ya, masih ada di situ. Ya, jadi kalau misalnya ya dalam contoh tadi radium ini ya, jadi butuh waktu 1000 tahun baru dia tinggal separuh gitu, gitu. Oke, kemudian kita ya ini nomor 17. Kalau nomor 19 ya ini apa namanya? Free fall ya. Free fall ini ya, jadi jawabannya adalah ini ya. Jawabannya adalah ini ya, ini tadi. Nah, karena di sini kalau namanya jatuh ya, kita tahu bahwa ya, jadi kalau kita lihat misalnya di sini ya, artinya itu ini ya, ini turunan ordo 2-nya itu adalah konstanta ya. Kalau misalnya ada suatu apa namanya ya, jadi kalau kita katakan di sini dikatakan kan eksperimen menunjukkan, jadi ada suatu fakta bahwa akselerasi itu adalah dia konstanta ya, jadi acceleration of gravity. Maka buatlah suatu model ya, tinggi jatuh dalam waktu t ya, pada waktu ya, jadi kita katakan seperti ini ya, jadi pada waktu dia dt ini adalah sama dengan 0. Sedangkan ini sebetulnya, jadi kalau misalnya ada suatu jarak ya, maka ini sebetulnya adalah kecepatan ya, kecepatan pada waktu 0. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, kalau misalnya kita ya, jadi ini ya, jadi ini adalah jadi kalau kita misalnya dikatakan di sini ya, ini turunan kedua, artinya dari turunan kedua itu ini kan turunan keduanya adalah konstanta. Maka kalau misalnya kita integrasikan atau integralkan ya, maka kita dapat ini tadi ya, jadi ini adalah, nah kalau misalnya kita integralkan yang pertama ya, jadi dari G kalau kita integralkan, ini kan integral keduanya ini ya, ini tadi ya, karena dia adalah kita katakan konstanta,
Maka kalau DY per DT-nya, ini artinya kita integralkan, ya, G-nya kan. Kalau yang kita integralkan ini sekali, ya, ini nanti akan menjadi ini ya. Kalau ini kita integralkan sekali, ya, maka ini akan menjadi GT tambah F0 atau C, ya. F0 itu adalah C. Nah, ya, di mana ya kita katakan tadi di sini pada waktu T sama dengan 0, ya, F0 juga sama dengan 0, ya. Maka kalau pada T sama dengan 0, ya, ini DY per DT yang pertama ini tadi, yaitu GT dan F0-nya sama dengan 0. Maka hasilnya adalah GT. Ya. Nah, kemudian, ya, kalau ini kita integralkan, tentu ini juga kita integralkan. Kalau ini kita integralkan, maka dia menjadi Y. Ya, kalau ini kita integralkan jadi Y. Kalau ini kita integralkan menjadi setengah GT kuadrat. Nah, inilah dia penjelasan saya. Jadi ini ya, integral GT dt, ya, dia menjadi ini. Itulah penyelesaiannya untuk free fall. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah berapa jaraknya. Ini adalah konstan. Ya. Jadi bisa kita katakan semakin tinggi jatuhnya, semakin tinggi jatuhnya, semakin lama waktunya. Maka sering sekali benda, ini kan tidak ada nih, mau benda apa saja, mau orang, mau benda yang berat sekalipun, ya. Jadi kayak ini kan. Jadi kalau misalnya, ya, setengah GT kuadrat, tergantung kepada waktunya saja. Berapa jarak tempuh kan? Ini kan jarak tempuh nih. Jadi jarak tempuh tinggi jatuh itu, jadi suatu benda yang jatuh itu tidak tergantung kepada berapa besar bendanya gitu. Ya ada kalau resisten iron resisten negligible, ya, negligible itu diabaikan. Ya tentu saja kalau bendanya besar, ya, maka tahanan udaranya menjadi besar, makanya dia menjadi menjadi lebih lambat nyampenya. Padahal sebetulnya yang buat dia lambat nyampenya itu adalah tahanan udara, bukan dari beratnya. Nah, gitu ya. Jadi makanya sering dikatakan berat benda itu ya, apakah kalau tambah cepat sampai? Enggak, gitu. Ya. Cuman kalau beratnya itu ditunjang oleh badannya yang besar, ya mungkin juga tambah lambat nyampenya. Kenapa? Karena tahanan udara. Tapi kalau misalnya nggak ada itu, misalnya kita satu benda yang kecil, misalnya, tapi ada yang berat sekali, ada yang kurang berat, maka sampai jatuhnya ke tanah itu sama. Jadi itu yang dia maksud dengan ini. Jadi tinggi jatuh itu tidak bergantung kepada beratnya, tapi hanya bergantung kepada lama waktunya, gitu loh. Oke, ya itulah dia. Ya itu kira-kira ini ya. Jadi PR-nya itu adalah nomor-nomor genap ya, nomor-nomor genap dari ini tadi. Nanti di pos juga saya ini kan, ya, yang mana yang dikerjakan. Oke, saya kira sampai di situ ya kuliahnya. Silakan dikerjakan PR-nya. Tugas 1, seperti saya ingin ulang kembali, bahwa penilaian itu sekarang ini hanya ada 2 penilaiannya, yaitu tugas dan UAS. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, artinya nanti pasti nilainya tidak ada. Atau tidak ikut UAS, ya itu juga nilainya nggak ada. Ya kalau mau ada nilainya, ya katakanlah kalau mau lulus ya harus dua-duanya ikut, jangan hanya salah satu. Karena ini antara 50% ya. Jadi sangat besar. Jadi kalau ngerjain tugas saja nggak ikut UAS pasti nggak lulus.
Kalau ikut UAS saja nggak kerja tugas pasti nggak lulus karena nilainya 50-50%. Oke, demikian barangkali ya, silakan. Nah, untuk nanti sesudah nanti saya jadi nanti kapan sih diserahkan ini tugas? Tugas itu diserahkan pada minggu depan sebelum jam 12. Jadi biasanya sebelum masuk kuliah tugasnya itu diupload di pos. Nah, ketika diupload di pos jangan sampai lewat. Sebab saya membatasi nanti, saya buat nanti misalnya terakhir jam 12. Jadi kalau Anda serahkan sesudah kuliah nanti dia nggak bisa diupload. Jadi sayang, jadi nggak bisa lagi diupload. Kalau udah lewat nggak bisa diupload. Jadi hanya sesuai dengan waktunya itu. Jadi waktu penyerahannya itu ada batasnya ya dalam 1 minggu ini. Jadi minggu ke depan sebelum jam 12 semua tugas sudah dimasukin di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira kita akan mengakhiri kuliah kita. Dan untuk yang untuk absennya, ya, nanti itu absennya itu saya akan screenshot, ya, screenshot. Silahkan dibuka ininya, silahkan dibuka videonya. Kembali saya ingatkan, bagi yang di waktu screenshot tidak terlihat videonya, yang mungkin keluar nama doang atau ada wajahnya foto, nah itu dianggap tidak hadir ya. Apa boleh buat? Saya kredonya begitu dari awal ya. Ya kalau nggak suka ya apa boleh buat ya. Karena kita sudah, Anda dari kemarin sudah sampaikan kalau nggak sepakat ya protes, kalau perlu keluar atau apalah, Anda keluar terus saya keluar kan itu begitu aja gitu. Kredo kan pasti begitu. Tapi kalau Anda nggak mau ya tinggal itu aja kan. Jadi saya cuman menginginkan pada waktu saya screenshot itu Anda hadir situ. Kalau pada waktu nggak screenshot nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Oh, kan ada juga kemarin itu. Pada waktu Bapak screenshot saya lagi pergi Pak. Jadi saya sebetulnya masuk dari tadi kan. Nah ya itu kan ya udah Anda absen sendiri aja lah. Jadi kalau saya bilang ya udah absen aja sendiri karena yang menentukan Anda kan. Kan saya dosennya, saya yang menentukan gitu. Kalau enggak Anda jadi melamar jadi dosen aja, jadi Anda dosen. Jadi biar Anda yang menentukan begitu gitu loh. Jadi saya modelnya begitu aja. Oke, silahkan dibuka. Saya screenshot ya. Oke. Prof mau nanya Prof. Satu lagi, sebentar nih saya mau selesai dulu. Ini ada 2 halaman screenshotnya ini. Jadi ya saya screenshot saja. Oke. Saya tidak tahu ini berapa orang yang hadir, nanti berdasarkan 2 halaman screenshot ini nanti akan dicek absensinya ya. Oke, saya kira seperti itu. Tadi siapa yang mau bertanya silakan. Prof mau tanya mengenai tugas itu apa harus diketik atau boleh ditulis tangan ya Prof? Gak apa-apa, terserah aja mau. Kalau diketik mungkin lebih bagus karena saya membacanya lebih enak. Tapi itu tidak wajib. Anda tulis tangan juga di kertas, nanti kertasnya itu difoto atau di scan silahkan saja. Cuman tentu saja manusiawi, semakin bagus Anda kerjain, tentu saya menilainya akan cepat dan saya tidak ada interpretasi macam-macam kan. Artinya, tapi kalau Anda nulisnya namanya nulis, ada yang bengkoknya ke saya, ya tergantung saya. Kalau menurut saya ini angkanya begini ya betul, kalau enggak ya saya anggap salah. Ya nak lah kan masih orang Anda nulisnya terserah Anda kan gitu. Saya bacanya terserah saya kan gitu. Tapi kalau Anda bikin ketik apa kan pasti sama. Yang Anda maksud dengan saya maksud pasti sama kan. Karena tidak ada di sana
interpretasi tidak perlu gitu karena jelas. Nah jadi saya tidak wajibkan kalau Anda tulisannya bagus ya silakan aja, tapi jangan salah, ada juga yang tulisannya bagus tapi nggak kebaca, ada juga ya. Karena dia tulisannya bagus, bagusnya tuh dia lukis-lukis sesuai dengan kemauan dia, ya sudah kalau gitu ya terserah saya juga lihatnya menurut saya itu angka apa. Kalau menurut saya itu angkanya yang Anda tulis X tapi menurut saya itu W, ya sudah berarti menurut saya salah itu kan gitu ya. Jadi silakan aja ya, udah ada patokan, mau mau diketik mau di apa silakan saja. Oke, ada lagi? Baik Prof, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi ya kuliahnya saya tutup. Tetapi kalau Anda mau diskusi lagi silahkan, saya akan tinggalkan ini kepada ketua kelas ya. Jadi biar ketua kelas yang akan sampai kapan ya. Oke. Joni Pak.